Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar MBKM saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widyatama Badan Putra Pratama, NPM 22202, Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Sini saya magang di PT Nusa Palapa Gemilang dengan periode 1 September sampai 31 Desember dan di divisi K3. Dosen pembimbing saya yaitu Ibu Iriani dan mentor perusahaan saya yaitu Pak Ilham Nur Cahya Utama. Ini adalah profil perusahaan yang PT Nusa Palapa Gemilang didirikan pada tahun 2001 di Jawa Timur dan bergerak di bidang produksi pupuk. Perseroan terus meningkat kapasitas dan kualitas produksi melalui penerapan teknologi modern. Pada tahun 2022, Perseroan memulai pembangunan pabrik baru yaitu Kecamatan Panjang, Kabupaten Gresik yang selesai pada tahun 2023 dengan inovasi teknologi dari steam granulation dengan dry granulation berkapasitas 72.000 per tahun. Sejak menjadi perusahaan publik pada tahun 2021 dengan kode saham NPGF, Perseroan aktif melakukan pengembangan melalui kegiatan R&D untuk mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. Ini visi misi perusahaan PT Nusa Palapa Gemilang Tbk. Di sini yaitu menjadi grup perusahaan yang terkemuka yang mengutamakan kualitas dan harmoni pertumbuhan. Sedangkan misinya yaitu menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi yang bermanfaat secara berkesinambungan. Lalu menciptakan iklim kerja yang nyaman, aman, dan menghargai kontribusi. Setelah itu ada memberikan hasil usaha yang menguntungkan dan terus bertumbuh berkelanjutan. Lalu ada menjalankan tata kelola perusahaan yang transparan dan terpercaya dan menciptakan harmoni dengan lingkungan. Lalu ini adalah proses produksi. Ini ada flowchartnya yang dimulai dari penerimaan bahan baku, kemudian ditampung di hopper material, selanjutnya ditimbang sesuai formula di weighing proses, dan dicampur menggunakan mixing proses. Material yang telah tercampur dialurkan melalui conveyor menuju pan distribution, lalu diproses pada tahap compaction granulation untuk membentuk granul. Granul selanjutnya diseleksi atau dilakukan pemeriksaan quality control. Produk yang memenuhi standar akan dikembalikan ke proses sebelumnya, sedangkan produk yang lolos QC dilanjutkan ke tahap packaging dan dinyatakan selesai. Nah, ini adalah produk yang dihasilkan. Ada unggulannya yaitu Nutrimix GT yang mengandung unsur mikro, Cu, Zn, dan B untuk mendukung kesehatan tanaman. Lalu ada CCV Vertikat NPK 15256 sebagai pupuk majemuk sumber hara makro utama, serta NPK Sinutris yang hadir dalam beberapa formula khusus untuk tanaman umum, buah, dan umbi, serta kelapa sawit guna meningkatkan hasil panen. Jadi judul studi kasus dalam penelitian saya itu analisis resiko dan strategi pengendalian keselamatan kerja pada staf stasiun kerja di divisi produksi menggunakan metode IRADC di PT Nusa Palapa Gemilang Tbk. Latar belakang masalah ini dalam lingkungan bisnis yang semakin maju dan kompetitif, perusahaan membutuhkan karyawan yang berkinerja baik untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan sehingga kualitas kinerja sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Dua faktor penting yang mempengaruhi kinerja adalah kedisiplinan kerja dan penerapan keselamatan serta kesehatan kerja. Disiplin menunjukkan kesadaran karyawan dalam menaati peraturan dan prosedur. Sedangkan lingkungan kerja yang aman saat dan sehat melalui penerapan K3 dapat meningkatkan kenyamanan, mengurangi risiko kecelakaan, dan mendorong produktivitas kerja. K3 adalah sebuah cara yang digunakan oleh industri untuk melindungi karyawannya dari bahaya dan penyakit akibat kerja. Produktivitas karyawan dapat terganggu apabila K3 tidak diterapkan dengan baik. Dengan kata lain, suatu industri dapat dikatakan berhasil apabila industri tersebut memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan lingkungan kerja yang ada. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus dilakukan agar risiko yang timbul akibat pekerjaan tidak membahayakan pekerja. Lalu tujuan penelitiannya yaitu menambah pengalaman praktis dalam penerapan HRTC di dunia industri. Lalu yang kedua mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko yang dapat pada masing-masing stasiun kerja di divisi produksi PT Nusa Palapa Gemilang Tbk. Dan yang terakhir adalah menganalisis tingkat risiko yang timbul dari setiap stasiun kerja pada divisi produksi di PT Nusa Palapa Gemilang.
Metode penyelesaiannya yaitu dalam pelaksanaan kegiatan magang diperlukan tahapan persiapan yang sistematis, meraku perencanaan, pengarahan, pelaksanaan, evaluasi hingga tahap akhir finalisasi. Penelitian ini menerapkan pendekatan manajemen berbasis risiko melalui metode IRATC sebagai alat untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko, serta menentukan peluang dan langkah pengendalian sesuai terhadap aktivitas kerja. Persira DC adalah suatu kegiatan atau metode yang dilakukan oleh sebuah tim untuk mengidentifikasi potensi bahaya dari suatu pekerjaan, menilai risiko yang timbul dari bahaya tersebut, dan menentukan bagaimana mengendalikan setiap risiko yang telah dinilai. Tujuan penelitian ini melaksanakan penerapan daerah DC pada setiap stasiun produksi di PT Nusa Palapa Gemilang Tbk agar seluruh aktivitas operasional di divisi produksi dapat berjalan secara aman, terkontrol, selaras dengan prinsip keselamatan dan kesehatan berbasis risiko. Manajemen berbasis risiko sendiri adalah prosedur yang mengatur penyusunan awal dan tinjauan ulang atas identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang ada di PT Nusa Palapa Gemilang Tbk. Contohnya aktivitas rutin dan tidak rutin, aktivitas pekerja tamu dan kontraktor, faktor pekerja, bahaya-bahaya yang timbul di luar tempat kerja yang berdampak pada kualitas keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, serta bahaya-bahaya yang terjadi di setiap tempat kerja. Setelah itu ada aspek lingkungan saat kegiatan yang ada di lingkungan pabrik, pelaksanaan sarana, peralatan, dan material di tempat kerja yang disediakan oleh perusahaan maupun pihak lain, lalu perubahan-perubahan atau usulan perubahan di dalam perusahaan, proses, peralatan, aktivitas material, dan adanya kewajiban perundangan yang relevan terkait dengan penilaian risiko dan penerapan pengendalian dibutuhkan. Lalu ada rancangan area-area kerja, proses instalasi mesin atau peralatan, prosedur operasional, dan organisasi kerja termasuk adaptasinya kepada kemampuan manusia. Layar ATC sendiri ini mencakup empat komponen utama yaitu bahaya, resiko, penilaian resiko, dan pengendalian. Di sebelah kanan ini ada tabel kemungkinan atau peluang di mana jika tingkat peluangnya semakin tinggi berarti kejadiannya itu tingkat peluangnya itu akan semakin sering terjadi. Terus di bawahnya itu ada tabel akibat di mana kalau semakin tinggi tingkat akibatnya maka kerugian dari akibat itu tadi semakin besar seperti bencana dan semakin tinggi juga akan semakin kecil dampak atau akibatnya. Lalu di sini era DC ini menggunakan rumus L kali S atau akibat ini dikali peluang untuk menemukan kriteria risiko. Kriteria risiko di sini terdapat tiga low, medium, dan high. Sedangkan setelah itu nanti dikualifikasi di hierarchy of control dengan APT sebagai upaya terakhir untuk sistemnya. Di sebelah kanan ini ada istilah-istilah atau kode beserta penjelasan yang akan ada di tabel IRADC nanti. Nah, ini di tabel IRADC terdapat deskripsi resiko dari kegiatan pengisian bahan baku, potensinya, kerugiannya, serta penilaian tingkat risiko dan pengendalian risiko awalnya hingga mendapatkan penilaian risiko akhir dan dapat dilihatkan di tingkat risiko itu bahwa mendapatkan nilai yang lebih rendah. Contohnya di material ini tingkat risikonya terdapat 3 medium dan setelah mendapatkan pengendalian risiko awal, penilaian risiko akhirnya menurun menjadi rendah. Di penimbangan bahan baku juga tersebut seperti itu, penilaian tingkat risikonya yang awalnya medium semua, lalu setelah dilakukan pengendalian risiko awal, penilaian risiko akhirnya menjadi rendah. Lalu ada di stasiun pencampuran formula juga memiliki tiga tingkat risiko medium dan setelah dilakukan pengendalian risiko awal, risiko akhirnya menjadi rendah. Begitu juga di stasiun mengalirkan material, tingkat risikonya itu medium dan setelah dilakukan pengendalian risiko awal, tingkat risikonya itu menjadi rendah. Lalu di pan distribusi ini juga penilaian tingkat risikonya yang sebelumnya menengah menjadi tingkat risikonya rendah. Nah, di sini cuma ada satu yang tingkat risikonya itu tinggi di stasiun compact machine. Dia dapat memiliki potensi terjepit komponen bergerak. Namun setelah dilakukan pengendalian risiko awal seperti memasang pada secara aman, tingkat risikonya menjadi rendah. Setelah itu terdapat tingkat risiko menengah dari pemerataan material itu dan setelah mengendalikan risiko awal kita mendapatkan penilaian risiko akhirnya itu rendah. Lalu di screen terakhir juga
itu penilaian tingkat risikonya juga menengah, tapi setelah kita melakukan pengendalian risiko awal, tingkat akhir risikonya menjadi rendah. Nah, IRADC sendiri nih, aktivitas kerja pada kategori resiko sedang dan rendah. Aktivitas berisiko tinggi seperti yang tadi di tabel yaitu mixing proses yang disebabkan oleh proses terjepitnya mesin akibat tidak diterapkannya prosedur LOTO dan berisiko menimbulkan cedera serius hingga lost time injury. Sementara aktivitas lain seperti hopper material, bagging proses, conveyor belt distribusi compact machine dan sistem rotary memiliki resiko sedang. Seperti contohnya akibat paparan tebu, potensi tersangkut mesin, postur kerja tidak ergonomis, serta risiko terpeleset karena tumpahan material. Setelah dilakukan pengendalian risiko sesuai hierarki pengendalian melalui rekayasa teknis, pengendalian administrasi dan penggunaan APD, seluruh tingkat risiko mengalami penurunan di mana risiko tinggi pada mixing proses berhasil diturunkan menjadi risiko sedang dan sebagian besar risiko sedang pada aktivitas lainnya menjadi risiko rendah. Sehingga berdasarkan penilaian risiko akhir ya, temukan lagi aktivitas dengan risiko tinggi pada proses produksi pupuk di stasiun PT Nusa Palapa Gemilang TBK, yang menunjukkan bahwa penerapan pengendalian risiko telah berjalan efektif dan konsisten. Meskipun aktivitas dengan risiko sedang tetap memerlukan pengawasan dan evaluasi berkala untuk menjaga efektivitas serta pengendalian, mencegah kecelakaan kerja dan penyebab penyakit akibat kerja di masa mendatang. Jadi kesimpulannya ya RADC ini dapat digunakan di PT Nusa Palapa Gemilang untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, dan menentukan pengendalian pada divisi produksi. Setiap aktivitas kerja diklasifikasikan sebagai rutin, non-rutin, atau darurat, kemudian dianalisis menggunakan kemungkinan dan keparahan. Rumusnya itu tadi kemungkinan dikalikan pengarahan, setelah itu diterapkan sesuai hierarchy of control dan dievaluasi serta disesuaikan secara berkala kepada pekerja. Lalu yang kedua, proses produksi pupuk terdiri dari 7 aktivitas utama dengan risiko yang bervariasi. Penilaian awal menunjukkan sebagian besar aktivitas berada pada risiko sedang, dengan risiko tinggi pada mixing proses akibat tidak diterapkannya LOTO. Setelah pengendalian dilakukan, risiko tinggi berhasil diturunkan. Risiko sedang sebagian besar menjadi rendah dan seluruh aktivitas telah berhasil diturunkan dan memenuhi standar ketika yang berlaku. Meskipun risiko sedang tak memerlukan pemantauan berkala. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan magang ini dan penerapan daerah DJ diperoleh pengalaman langsung dalam mengidentifikasi, menilai dan mengenalikan risiko di lingkungan kerja. Pengalaman ini meningkatkan pemahaman terhadap sistem K3 serta mengembangkan kemampuan analisis teknis dan profesionalitas untuk mendukung terciptanya budaya kerja yang aman dan berkelanjutan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.